Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Naufal Azhar dengan NPM 19630980. Saya berasal dari kelas 2C non reguler Banjarmasin. Kali ini saya akan sedikit membahas tentang algoritma. Apa itu algoritma? Algoritma adalah suatu urutan dari beberapa langkah yang logis guna menyelesaikan masalah. Pada saat kita memiliki masalah, maka kita harus dapat untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan menggunakan langkah-langkah yang logis. Adapun contoh dari algoritma sederhana dalam kehidupan nyata adalah pada saat memasak air. Hal-hal yang perlu dilakukan untuk memasak air seperti berikut. Siapkan panci, masukkan air secukupnya ke dalam panci, tutup panci tersebut, letakkan panci tersebut di atas kompor, hidupkan kompor dengan api sedang. Apabila air sudah mendidih, matikan kompor. Setelah itu, angkat panci tersebut dari kompor. Langkah-langkah untuk memasak air tersebut merupakan algoritma memasak air, sehingga memiliki urutan langkah-langkah yang logis. Selanjutnya adalah bentuk dasar algoritma. Yang pertama adalah algoritma sekuensial. Algoritma sekuensial merupakan algoritma yang langkah-langkahnya secara urut dari awal hingga akhir. Bentuk dari algoritma sekuensial ini salah satu contohnya seperti algoritma memasak air. Langkah demi langkah yang dijalankan harus urut dari atas sampai bawah. Yang kedua adalah algoritma perulangan. Algoritma perulangan merupakan suatu algoritma yang menjalankan beberapa langkah tertentu secara berulang-ulang. Pada masalah yang kita hadapi, ada pula sebuah langkah yang harus kita lakukan secara berulang-ulang. Contoh dari algoritma looping ini adalah algoritma menjemur pakaian. 1. Siapkan jemuran. 2. Ambil satu pakaian yang nantinya akan dijemur. 3. Perah pakaian tersebut terlebih dahulu. 4. Letakkan pakaian tersebut pada tiang jemuran. 5. Ulangi langkah dari 2-4 hingga pakaian habis. Yang ketiga adalah algoritma percabangan atau bersyarat. Algoritma bersyarat merupakan algoritma yang menjalankan langkah berikutnya apabila terdapat syarat yang sudah dapat dipenuhi. Berikut salah satu contoh dari algoritma bersyarat. 1. Siapkan panci. 2. Masukkan air secukupnya ke dalam panci. 3. Tutup panci tersebut. 4. Letakkan panci tersebut di atas kompor. 5. Hidupkan kompor. 6. Apabila air sudah mendidih, lalu matikan kompor. 7. Angkat panci tersebut dari kompor. Algoritma bersyarat terdapat pada langkah ke-6. Apabila air sudah mendidih, lalu matikan kompor. Sehingga apabila air tersebut belum mendidih, maka kompor tidak dimatikan. Selanjutnya adalah cara merancang algoritma yang baik. Yang pertama adalah masukan atau input. Sebuah algoritma memiliki input 0 atau lebih. Kedua, keluaran atau output. Suatu algoritma harus menghasilkan atau mengeluarkan minimal satu output. Yang ketiga adalah terbatas. Sebuah algoritma harus berhenti setelah melakukan langkah-langkah yang diperlukan. Yang keempat adalah pasti. Suatu algoritma harus jelas antara kapan dimulai dan kapan berakhir. Tujuan dari algoritma harus jelas. Pada setiap langkah harus dijelaskan secara jelas. Dan yang terakhir adalah efisien. Dalam membuat sebuah algoritma harus efisien. Adanya sebuah langkah-langkah seperti mencari hasil 1 tambah 0 tidak efisien. Hal ini dikarenakan bilangan apapun jika ditambahkan dengan 0, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Sehingga adanya sebuah langkah seperti itu tidak perlu dimasukkan dalam sebuah algoritma. Mari kita lanjutkan ke contoh-contoh soal. Algoritmanya adalah masukkan nilai alas dan nilai tinggi segitiga. Maka untuk menghitung luas digunakan rumus alas dengan tinggi yang sudah ditentukan. Rumus untuk menghitung luas segitiga yaitu luas sama dengan 1/2 kali alas kali tinggi. Nilai luas akan dicetak sebagai output ke perangkat output. Menghitung keliling lingkaran. Algoritmanya adalah menetapkan nilai pi sama dengan 3,14. Selanjutnya, menghitung jari-jari lingkaran. Rumus untuk menghitung keliling lingkaran yaitu keliling sama dengan 2 kali pi kali r. Nilai keliling lingkaran akan dicetak sebagai output ke perangkat
output. Bagaimanakah sebuah gambar flowchart dari ketik atau tulis surat? Siapkan sampul surat atau amplop, masukkan surat ke dalam amplop yang tersedia, lem amplop surat dengan baik, tuliskan alamat pengirim surat. Jika tidak ingat, lebih dahulu ambil buku alamat dan cari alamat yang dituju, lalu tulis alamat amplop surat, beli dan tempelkan perangko pada amplop, dan yang terakhir, pergi ke kantor pos dan bawa surat untuk diserahkan kepada pegawai pos. Dan inilah hasilnya. Dan ini adalah daftar pustaka. Ya, mungkin sekian penjelasan teori himpunan dari saya. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.